Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin walladzi yumituni tsumma yuhyin walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati hidup ini dengan segala perlengkapan yang ada. Bila kita sakit masih disembuhkan, dan pada saat nanti kita akan dibangkitkan pada hari kiamat, dan kita sangat berharap bahwa Allah akan berikan ampunan kepada kita semuanya nanti. Dan semoga rahmat dan salamnya terlimpah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kaum muslimin yang mulia, puasa yang sedang kita kerjakan pada saat-saat ini, tujuan utamanya adalah untuk agar kita menjadi orang yang bertakwa. Pada saat kita telah menjadi orang yang bertakwa seperti yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 183, maka berikutnya adalah kita akan mendapatkan yang telah dijanjikan oleh Allah SWT untuk mendapatkan surga. Innal muttaqina fi jannati wa ayun, atau innal muttaqina fi maqamin amin fi jannati wa ayun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu dalam posisi aman, dan orang-orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa kaum muslimin yang mulia, setelah kita mengetahui bahwa kita setelah menjadi orang yang bertakwa itu akan mendapatkan surga, maka timbul pertanyaan, apakah kita sudah termasuk orang-orang yang bertakwa? Pada saat kita mau menjawab ini, maka jawaban yang pernah kita dengar dari sekian banyak urian para mubaligh, para ustadz, bahwa at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Artinya apa? Bahwa yang mengetahui tentang takwa itu hanya Allah SWT dan mungkin kita sendiri. Sehingga untuk tahu apakah kita masuk kategori golongan orang-orang yang bertakwa atau belum, atau mungkin tingkatan takwa seberapa yang kita miliki, itu yang tahu hanya Allah dan kita sendiri. Namun demikian, karena kita telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga, maka janji itu pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pada saat kita telah tahu janji yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian kita begitu saja mendapatkan surganya Allah? Karena pada saat kita membaca ayat Al-Quran yang lain, ittaqullah la'allakum turhamun. Jadi kata-kata wattaqullah la'allakum turhamun itu berarti bertakwalah kepada Allah agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini akan kelihatan bahwa surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala memang sudah pasti real adanya. Namun ada satu kunci lagi, apakah setelah kita sebagai orang bertakwa telah dirahmati, mendapatkan rahmat dari Allah SWT? Karena untuk mendapatkan rahmat itu merupakan satu hak prerogatif dari Allah SWT. Jadi kunci rahmat, kunci kemurahan dari Allah SWT itu sangat penting, sehingga sekalipun kita sudah optimis akan pada titik derajat sebagai orang bertakwa, tapi jangan kemudian kita merasa egonya tinggi, merasa optimis menjadi orang yang bertakwa, kemudian optimis masuk surga. Bolehlah seperti itu terjadi, namun masih ada satu lagi, bahwa
asalkan kita sudah menjadi orang yang dirahmati oleh Allah SWT, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang dijanjikan oleh Allah untuk masuk dalam surganya Allah SWT. Pemirsa yang mulia, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 105 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu yahtassu birahmatihi may yasha. Yang terjemahan bebasnya, Allah akan memilih siapa yang akan dikehendaki untuk mendapatkan rahmatnya. Sehingga bila Allah tidak menghendaki siapapun, sekalipun dia sebagai orang bertakwa, bisa saja mungkin tidak akan masuk surga. Tetapi kalau secara urut-urutan, setelah bertakwa kemudian dirahmati, itu suatu yang pasti insya Allah. Sehingga pada saat kita sudah menjadi orang yang bertakwa dan kemudian Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya, maka kita berhak untuk mendapatkan surganya. Pemirsa yang mulia, pada saat kita berbicara tentang surga, maka kita kadang timbul pertanyaan, apakah surga yang sekarang ini sering kita harap menjadi bagian yang akan kita tuju sebagai tujuan terakhir kita, ini sudah ada? Pertanyaan ini secara tegas mungkin bisa kita jawab bahwa surga memang telah ada dan pernah dihuni oleh manusia, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam sebagai bapak kita, bahkan juga bersama dengan ibu, yaitu ibu Adam. Di sana sudah ada juga yang menghuni dari kalangan malaikat dan juga kalangan iblis, sehingga bisa dipastikan surga sudah ada. Namun karena Nabiullah Adam sebagai bapak kita melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Nabiullah Adam alaihissalam dipindahkan, diturunkan ke bumi. Sehingga pada saat kita mengatakan surga sudah ada dan ternyata sekarang surga sudah ditinggalkan oleh Nabiullah Adam alaihissalam, maka berarti surga sekarang dalam keadaan kosong. Loh, kenapa kosong? Karena memang sudah ada pengosongan pada saat itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Qulna bitu minha jami'a. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat menyuruh turun kepada Nabiullah Adam alaihissalam bersama istri, maka diinstruksikan pula untuk turun dari iblis dan juga penghuni yang lain, konon ada ular dan lain sebagainya. Sehingga otomatis boleh dikatakan bahwa surga sekarang dalam keadaan kosong, karena memang surga dibuat untuk manusia. Uiddat lil muttaqin. Uiddat lil muttaqin itu berarti disediakan untuk orang yang bertakwa. Berarti karena yang dijanjikan oleh Allah orang yang bertakwa itu dari kalangan manusia, maka yang berhak untuk mendapatkan surga adalah orang yang bertakwa, yang dirahmati oleh Allah SWT, yang nantinya memang benar-benar ya akan bisa didapatkan pada saatnya nanti di kelak akhirat kemudian hari. Pemirsa yang mulia, dan pada saat surga kosong berarti siapapun sekarang bisa menjadi ahli waris. Jadi surga sekarang menjadi barang warisan, menjadi komunitas warisan. Ulaika humul warisun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Sehingga siapapun yang bertakwa dan nanti bisa mendapatkan rahmat dari Allah SWT, dia bisa menjadi ahli waris surga. Pemirsa yang mulia, mudah-mudahan setelah kita berpuasa, kita akan mendapatkan gelar sebagai orang bertakwa, kemudian juga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya bisa kita dapatkan di akhirat kelak kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.